Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rani Agmarida Manura, biasa dipanggil Rani, angkatan 2015 dari Fakultas Kedokteran, Program Studi Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta atau Solo lah biasa disebut. Solo itu berada di Jawa Tengah. Tuh, aku kebetulan angkatan 2015 dan di sini aku pengen sharing cerita tentang pengalaman aku mulai dari proses pada saat mau masuk ke FK terus pada saat proses pembelajarannya. Jadi yang pertama aku mau cerita dulu, aku asalku berasal dari Palembang, cuman aku tinggal di Serang, Banten. Aku besar di sana. Aku itu memang dari kecil sampai SMA cita-cita aku cuma mau jadi dokter aja. Pokoknya aku mikir gimana caranya aku buat jadi dokter. Dan pada saat SMP kelas 3 aku kebetulan aku masuk di tim marching band provinsi Banten. Aku masuk ke dalam marching band Gita Surosoan Banten mulai dari kelas 3 SMP sampai kelas 2 SMA semester 1. Dan dari SMP aku kebetulan masuk ke dalam SMA yang cukup favorit, SMA favorit di kotaku, yaitu SMA 2 Kota Serang. Nah, di SMA 2 Kota Serang itu aku masih terikat dengan marching band, jadi aku kelas 1 itu mulai disibukkan dengan udah sibuk banget masalah marching band. Jadi aku sebenarnya SMA itu sangat kejar-kejaran banget masalah nilai karena aku tahu cita-cita aku jadi dokter dan aku pengennya masuk ke kedokteran itu lewat jalur undangan gitu loh, biar aku nggak ikut ujian tertulis gitu. Jadi pada saat itu aku pada saat kelas 1 SMA aku itu udah sibuk kan dengan marching, jadi aku kejar-kejaran dengan nilai. Dan waktu itu aku kelas 1 itu belum difokuskan peminatannya IPA atau IPS, jadi masih kelas 10 umum. Nah, jadi pada saat kelas 1 itu aku kejar-kejaran nilai, aku sibuk dengan marching. Kebetulan waktu aku kelas 1 SMA semester 2 itu marching band aku ikut kejuaraan internasional di Belanda. Jadi sempat sebelum ikut kejuaraan itu kan ada persiapan dan event-event yang lain, dan aku banyak banget dispennya. Jadi aku benar-benar kejar-kejaran masalah nilai waktu SMA. Jadi aku dispen, terus aku nggak masuk. Dan pada saat persiapan mau kejuaraan di Belanda itu aku sekitar 1 bulan dulu di Kopassus, terus udah gitu langsung ke Belanda. Jadi aku dispen izin itu 1 bulan lebih. Nah, pada saat di Belanda juga 2 minggu untuk event. Balik ke Indonesia itu udah kenaikan kelas 2 SMA, dan kebetulan aku masuklah di kelas IPA. Semakin terbukalah jalan aku sedikit demi sedikit untuk masuk ke kedokteran. Jadi pada saat udah peminatan, udah penjurusan, aku masuk kelas IPA, aku belum masuk sekolah. Itu pada saat libur sekolah, aku masih ikut event-event yang lain bersama tim marching aku, sampai akhirnya begitu kelas 2 masuk sekolah, aku masih harus dispen selama mungkin kisaran 1 minggu atau 2 minggu karena ada event di Istana Negara, yaitu 17 Agustusan aku tampil parade senjanya waktu 2013 ya. Waktu 2013 aku ikut parade senja dan tampil di Istana Negara. Jadi aku masih belum bisa masuk sekolah pada saat itu. Begitu aku masuk sekolah, setelah 1 bulan teman-teman masuk ke dalam kelas, aku baru masuk. Dan aku menyadari kalau semakin jauhlah aku buat mengejar masuk ke kedokteran. Kayak aku ketinggalan pelajaran matematika, aku ketinggalan pelajaran kimia, terus aku juga ketinggalan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Jadi aku sempat hopeless lah ceritanya. Aku sempat kayak mungkin aku nggak di kedokteran aja kali ya gitu, mungkin aku di kebidanan aja gitu, karena aku amat sangat terlambat banget masuknya. Dan aku mikir juga susah kayaknya buat aku untuk mengejar teman-teman yang lainnya. Tapi aku melakukan setiap
aku masuk sekolah, tiap aku belajar sama teman-teman, aku selalu berusaha untuk yang terbaik biar nilai aku itu selalu naik terus gitu. Pada saat kelas 2 SMA, alhamdulillah aku sudah keluar dari tim nursing dan aku sudah fokus ke sekolahku aja. Akhirnya aku coba mengejar nilai-nilai yang kurang. Selama aku SMA itu aku bukan orang yang amat sangat pintar gitu loh. Aku bukan orang yang pintar banget, IQ ku juga nggak tinggi-tinggi banget. Aku termasuk orang-orang yang normal, maksudnya IQ-nya nggak yang tinggi banget, enggak yang rendah juga enggak gitu, pokoknya orangnya yang rata-rata lah, rata-rata di atas rata-rata. Nah terus pada saat SMA itu proses pembelajaranku alhamdulillah nilai aku selalu di atas KKM dengan bantuan guru juga. Pada saat pembelajaran guru-gurunya juga ngajarinnya enak gitu, penjelasannya enak. Dulu waktu SMA itu aku paling senang banget pelajaran fisika sama kimia. Memang kebetulan aku itu fisika les privat sendiri sama guru aku, dan kimia itu memang kebetulan aku senang. Tapi aku di antara pelajaran IPA aku sebenarnya paling senang banget itu biologi sebenarnya. Itulah kenapa akhirnya dari aku SD sampai aku SMA aku pengennya jadi dokter karena aku tertarik dengan biologi. Terus pada saat kelas 3, masuk kelas 3, dimana pada tahun aku SNMPTN itu dibuka 100% untuk satu angkatan, nggak ada proses seleksi lagi. Akhirnya pada saat persiapan masuk SNM itu kan input nilai, input data. Nah, aku itu mulai cari-cari info teman satu angkatan yang mau masuk kedokteran. Awalnya, tujuan awalnya aku mau masuk kedokteran UGM. Aku cuma mau masuk kedokteran UGM. Terus pada saat itu aku cari-cari data di BK, di kantor BK. Itu kebetulan teman-teman aku banyak yang mau masuk FK UGM. Dan aku mikir, jadi kalau di kota aku, di kota Serang, di Provinsi Banten, ada namanya acara Universitas Day Out. Jadi Universitas Day Out itu mahasiswa-mahasiswa Banten yang kuliah di universitas-universitas negeri maupun swasta di Indonesia itu ikut ngebuat acara kayak kayak ke sekolah-sekolah gitulah buat ngepromosiin kampusnya masing-masing gitu. Dan pada saat UGM masuk ke kelas aku lihat ternyata UGM peminatnya besar dan daya tampungnya sedikit gitu loh. Aku mikir kayaknya aku 0, sekian lah buat masuk UGM itu. Aku mikir kayaknya untuk ya udahlah jangan UGM, mungkin aku nggak UGM aja gitu. Akhirnya aku beralih lah ke Unila karena kebetulan ibu aku lulusan Unila, Universitas Lampung. Nah, aku sempat kepikiran mau masuk FK Unila, cuman ada beberapa pertimbangan dari keluarga aku yang jangan ke Sumatera dulu lah, coba ke Jawa dulu gitu. Pokoknya ada beberapa pertimbangan. Oh iya, by the way aku aslinya orang Palembang tapi tinggalnya di Banten. Nah, jadi akhirnya mundurlah aku nggak tahu mau masuk universitas mana, tapi yang jelas aku tetap mau coba FK dulu. Akhirnya ada teman dekat aku, sahabat aku namanya Rosa, jadi dia yang memperkenalkan aku dengan UNS atau Universitas 11 Maret ini. Dia ngajakin aku, katanya awalnya pertamanya dia ngajak kayak ayo daftar aja di Universitas 11 Maret di UNS di Solo, katanya nanti lu bareng gua, katanya nanti kita satu kosan bareng, katanya kayak gitu. Awalnya aku nggak tahu sama sekali Solo itu di mana sih, UNS itu gimana sih. Aku benar-benar sebuta itu gitu loh tentang Jawa Tengah gitu. Aku nggak tahu gimana keadaannya, terus universitasnya seperti apa. Tapi karena teman aku yang mengajak dan begitu ada kakak-kakak kelas aku dari UNS yang masuk ke kelas aku dan mempromosikan, dan kebetulan daya tampungnya besar, akhirnya aku memberanikan diri aku UNS aja gitu. Akhirnya begitu pendaftaran SNM, aku daftar Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, pilihan satunya. Pilihan keduanya itu psikologi UNS, dan pilihan ketiganya itu pendidikan biologi Untirta, Universitas Tirta Yasa. Terus pada saat sudah mendaftarkan SNM,
Terus aku cari-cari tahu nih siapa sih yang daftar di FK UNS selain aku. Ternyata saingan aku adalah salah satu teman angkatan aku, dia ranking 1 paralel di sekolah aku. Terus aku kayak mikir, wow, dia ranking 1 paralel jadi saingan aku gitu kan. Ranking 1 paralel itu kan ranking 1 angkatan gitu, dan dia nomor 1 gitu. Aku mikir kayak, kayaknya aku nggak dapet deh gitu, kayaknya aku nggak masuk deh di Fakultas Kedokteran UNS gitu. Kayak aku tuh hopeless banget, kayak aku aduh nggak mungkin deh, Randu tuh nggak mungkin deh gitu. Terus tapi mama aku, kayak aku cerita sama mama aku bilang nggak apa-apa katanya, kalau memang itu jalan kamu bisa masuk gitu loh. Terus pada saat menunggu pendaftaran SNMPTN itu benar-benar masa dimana aku itu benar-benar stres itu, aku tidur juga nggak nyenyak gitu, aku makan juga nggak enak gitu, ngerti gak sih, kayak deg-degan gitu loh, kayak deg-degan nungguin pengumuman gimana ini nasib aku dapet apa enggak gitu. Aku selalu penasaran, dan emang kebetulan aku kalau misalnya aku SNM gak dapet di kedokteran, aku mau langsung masuk swasta kebidanan aja. Aku nggak mau ini lagi, maksudnya aku nggak mau sakit lagi lah istilahnya untuk ujian SBM gitu. Akhirnya aku langsung kayak mikir, kayaknya kalau misalnya aku nggak masuk kedokteran lewat jalur SNM, aku masuk kebidanan aja deh, swasta gitu. Nah, hamin 2 minggu sebelum pengumuman SNM itu bener-bener minggu-minggu dimana aku tuh deg-degan banget, parah deg-degannya itu sampai bener-bener sepanik itu gitu loh deg-degannya. Aku kan kebetulan mama aku punya bisnis, jadi di saat nganggur nunggu pengumuman itu aku bantu-bantu mama gitu. Jadi selama aku ngebantu mama gitu ya, aku selalu minta doa sama mama, doain Rani ya biar Rani tuh lulus SNMPTN, biar Rani masuk kedokteran gitu. Terus kata mama, iya mama doain, amin amin gitu. Terus selalu gitu, setiap hari aku bahkan sampai naik motor kalau aku keluar atau aku balik mau ke rumah, aku tuh selalu di atas motor selalu doa kayak, ya Allah ya Allah lulusin Rani SNMPTN Fakultas Kedokteran UNS, ya Allah lulusin Rani SNMPTN Fakultas Kedokteran UNS, ya Allah. Selalu, setiap saat, setiap hari, setiap aku, entah itu aku di atas motor, entah aku di rumah, entah aku lagi nonton TV, entah aku lagi sholat, semuanya aku doa, ya Allah lulusin Rani, ya Allah lulusin Rani gitu. Selalu. Bahkan sampai gemeteran tangan aku tiap naik motor itu selalu, karena saking deg-degannya dengan pengumuman itu. Karena aku juga tahu gitu loh, saingan aku nggak main-main, satu Indonesia, dan bahkan gak usah satu Indonesia lah, satu sekolah aja ranking 1 paralel aku, dia mendaftar di Fakultas Kedokteran UNS gitu loh, berarti dia saingan aku. Terus kayak aku cuman bergantung sama Allah, kayak ya Allah, semua aku tahu apapun yang terbaik, yang kau tulis itu memang yang terbaik buat aku gitu. Tapi aku tidak menutup kemungkinan, kayak masih ada kemungkinan buat aku masuk Fakultas Kedokteran. Hamin 1 minggu semakin deg-degan, semakin giat buat setiap aku sholat gitu ya, setiap aku sholat yang biasanya aku duha yang jarang-jarang gitu, tapi akhirnya aku duha, aku sholat malam juga gitu. Aku setiap hari ya, tiap aku sholat aku selalu berdoa, nggak pernah putus doa aku buat aku dilulusin dari fakultas untuk aku lulus dan masuk Fakultas Kedokteran. Terus mama aku pada hari H pengumuman, kebetulan SNM itu diumumin jam 5 sore. Pada hari H pengumuman, aku lagi ngebantuin mama aku, lagi ngebantuin bisnisnya mama aku. Dan mama aku lagi ngebuka stand gitulah sama teman-temannya, dan aku ngebantuin. Dan aku dari pagi sampai jam
sampai sore itu aku di situ bareng mama aku. Selama aku di situ aku selalu bilang sama mama aku, "Ma, hari ini pengumumannya, doain Rani ya Ma, doain Rani ya Ma." Terus mama, "Iya Mama selalu doain, sana sholat dulu," gitu. Kalau misalnya sholat zuhur, aku akhirnya ke masjid, aku sholat zuhur. Terus selama aku sholat itu bener-bener aku pasrahin sama Allah. Aku ngerasa aku nggak punya kekuatan apa-apa, aku hanya bergantung sama Allah. Ya Allah, lulusin aku di Fakultas Kedokteran UNS gitu loh, karena memang itu udah cita-cita aku dari kecil dan aku amat sangat pengen jadi dokter gitu. Terus sholat asar, terus akhirnya jam 4 sore akhirnya mama aku bilang, "Kamu pulang duluan aja ke rumah gitu, nanti mama biar dijemput papa." Akhirnya aku pamit sama mama aku. Terakhir juga aku bilang, "Ma, doain Rani ya Ma, jam 5 ini pengumuman." "Iya Mama, doain." Aku sama perjalanan dari tempat mama buka stand, ada acara gitu, dari tempat acara mama sampai ke rumah, aku di atas motor, aku bawa motor sendirian. Itu aku selalu berdoa kayak, "Ya Allah lulusin Rani, ya Allah lulusin Rani," sampai ngomong-ngomong sendiri gitu di atas motor, saking karena aku seusaha itu gitu. Aku berdoa sama Allah gitu. Sampai di atas motor, sampai tangan aku tuh gemeteran, sampai kayak gitulah pokoknya bawa motor. Terus akhirnya nyampe lah di rumah 4:30. Terus di rumah cuman ada adik aku doang. Terus nyampe, dan pada saat jam 5 lebih 2 menit aku itu belum kepikiran buat ngebuka websitenya karena aku takut banget, tangan aku dingin. Terus aku bilang sama adik aku, "Udah pengumuman hari ini," gitu. Terus kan, "Ya udah buka gitu." Terus aku bilang, "Tapi aku takut." "Gak apa-apa, buka aja." Pas aku ngebuka websitenya, pertama kali aku ngebuka websitenya down karena terlalu banyak user yang masuk. Akhirnya websitenya down, aku nggak bisa ngakses. Akhirnya aku semakin panik lah, semakin deg-degan, semakin panik aku karena pengumuman itu. Akhirnya aku tahan dulu buat nggak aku buka. Jam 5:15, ingat banget aku jam 5:15, akhirnya aku coba buka lagi. Begitu aku ngebuka, bisa websitenya. Aku masukin nomor pendaftaran aku masukin tanggal lahir aku. Begitu aku buka HP gitu ya, aku buka HP. Terus pada saat ngebuka HP-nya aku jauhin gitu, kayak gini, aku nggak mau lihat gitu. Nah terus abis itu adek aku ngeliat, udah kebuka, katanya udah kebuka yuk ininya gitu. Terus aku lihat pertama kali aku ngelihat warna hijau. Aku nggak tahu kalau warna hijau itu memang dapat gitu ya. Aku masih sedeg-degan itu, aku nggak sedetail itu ngelihatnya, tapi aku ngeliat warna hijau. Terus pas aku scroll down, aku baru ngebaca tulisan, "Selamat kamu lulus SNMPTN." Aku udah teriak, aku langsung sujud syukur, "Ya Allah makasih, ya Allah makasih kau lulusin aku SNMPTN." Aku bahkan nggak tahu jurusan apa yang aku lulus. Aku udah seseneng itu gitu loh karena aku lulus SNMPTN, kayak ya Allah makasih ya Allah, sampai aku sujud syukur, sampai aku nangis. Aku sujud syukur berdua sama adik aku juga dia senang. Aku sujud syukur, terus aku pelukan sama adik aku sampai tetangga aku tuh datang ke rumah karena aku sangat seteriak itu gitu loh. Karena aku teriak sampai mungkin kaget tetangga aku ada apa. Akhirnya kayak aku bilang aku lulus SNMPTN. Pas aku scroll down lagi ke bawah, ternyata tulisannya lulus di Pendidikan Dokter Universitas 11 Maret. Makinlah nangis aku. Akhirnya singkat cerita aku masuk di Fakultas Kedokteran di Pendidikan Dokter. Aku pertama kali nggak tahu Solo itu gimana. Akhirnya aku tahu Solo gimana, UNS gimana. Terus aku ospek. Jadi di kedokteran itu ada 3 kali ospek. Itu ospek univ, terus ada masa bimbingan itu fakultas gitu lah, masa bimbingan, terus sama baksos itu dilaksanainnya pokoknya 3 kali ospeknya. Terus udah gitu saat pertama kali aku masuk Fakultas Kedokteran itu ya biasalah, mahasiswa baru masih senang-senangnya, masih euforia masuk ke kedokteran itu masih kerasa banget lah gitu istilahnya. Terus sebenarnya pengenalan lab,
lab gitu. Itu udah dimulai dari pertama kali masuk ospek gitu, kayak kita masuk ke lab histologi, masuk ke lab fisiologi, masuk lab patologi anatomi, bahkan kita masuk lab anatomi gitu. Karena kan lab anatomi itu orang-orang mikirnya kayak serem gitu loh, karena ada cadavers kan, atau yang biasa orang awam sebut kayak mayat gitulah, mayat yang kita gunakan pada saat proses praktikum itu kita sebut cadavers gitu. Terus pada saat proses ospeknya juga kita ada, pada saat ospek masuk lab anatomi kita disuruh nyari kertas tulisannya mortuis vivos dosen itu di cadaversnya, di bagian-bagian cadaversnya. Terus lewat ospek kita pelajaran kuliah. Kalau untuk kuliahnya sendiri sebenarnya untuk kedokteran tuh maksudnya pada saat proses kuliahnya enggak 100% menggunakan bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia juga masih banyak. Sebenarnya kalau aku sih ngelihatnya untuk masuk kedokteran itu enggak harus pinter banget bahasa Inggris tuh, enggak, asal kita mengerti bahasa Inggris gitu loh. Soalnya ada beberapa dosen, ada beberapa dokter yang ketika beliau memberikan bahan ajar, memberikan pengajaran itu menggunakan PPT bahasa Inggris, ada beberapa, tapi memang masih banyak yang menggunakan bahasa Indonesia. Terus untuk yang dipelajarin di kedokteran itu memang basicnya basic science banget. Kimia juga kepake, ada lab biokimia, terus fisika juga nanti kepake, ada lab fisika di blok mata, di blok penglihatan. Terus biologi, apalagi biologi dipakai banyak banget di setiap bloknya. Terus di bagian kedokteran itu ada tentang histologi. Histologi itu tentang struktur struktur sel-sel normal pada manusia. Terus ada patologi anatomi. Patologi anatomi itu ada sesuatu yang sudah berubah gitu loh, kayak menuju ke tumor atau suatu kelainan dari struktur normalnya. Terus ada anatomi. Anatomi itu tentang tubuh manusia, struktur tubuh manusia. Terus ada biokimia, tentang pelajaran biokimia. Terus ada fisiologi, tentang fungsi normal tubuh manusia. Terus ada patologi anatomi, ada fisiologi, terus ada fisika tuh. Terus masih banyak pelajaran yang lainnya. Terus kalau untuk sistem pembelajarannya, kedokteran itu pakai blok sistemnya. Jadi satu blok itu contohnya tentang penglihatan gitu ya, tentang penglihatan. Blok penglihatan itu berarti kan tentang mata gitu. Jadi dari satu blok itu biasanya 3 minggu pembelajaran. Nanti masuk blok lainnya kayak blok digestif, misalnya tentang saluran pencernaan, terus blok penyakit dalam, blok anak, terus blok psikiatri atau blok jiwa gitu. Kayak gitu. Kalau untuk di UNS sendiri satu bloknya itu 4 SKS gitu. Cuman untuk nanti semester 7 ada beberapa yang satu blok 2 SKS itu. Terus selain untuk pembelajaran secara materi kan tadi yang tentang blok-blok kan, terus ada tentang prakteknya. Di UNS itu ada namanya skills lab. Skills lab itu kayak kita pelajarin tentang kita seolah-olah jadi dokter yang berdasarkan kasus gitu loh. Jadi di skills lab itu kalau misalnya kita emang bloknya contohnya blok obscin gitu ya, blok tentang kandungan, nanti di skills labnya itu kita bagaimana cara memeriksakan bagaimana cara pemeriksaan kandungan, bagaimana cara melahirkan persalinan secara normal, itu nanti dipelajarin di skills lab. Di skills lab itu yang biasa kalian lihat anak-anak kedokteran pada pakai jas lab, jas putih, terus bawa stetoskop, bawa tensi juga kadang-kadang gitu. Itu skills lab. Jadi istilahnya kayak prakteknya gitu. Jadi kita seolah-olah jadi dokter gitu, tapi diawasi dengan dokter juga, dengan pembimbing. Terus selain ada skills lab, ada juga namanya field lab. Kalau field lab itu kita ke puskesmas untuk belajar sesuatu kasus. Misalnya contohnya tentang TBC gitu, nanti kita ke puskesmas gitu. Jadi pembagiannya itu
berdasarkan kelompok. Jadi ada namanya kelompok tutorial. Jadi di kedokteran juga ada kegiatan namanya tutorial. Tutorial itu fungsinya kayak kita satu kelompok itu mempelajari suatu kasus gitu loh, mulai dari patogenesisnya, patofisiologisnya, terus tata laksananya, terus diagnosisnya, diagnosis banding, terus edukasi, komplikasinya itu apa, itu kita diskusikan melalui kelompok tutorial. Nah, kelompok tutorial ini juga nanti yang akan menjadi kelompok skills lab, kelompok field lab di puskesmas gitu. Terus pada saat proses penilaiannya, kalau kedokteran itu minimal itu B atau minimal itu 3, di bawah 3 itu langsung nggak lulus. Nah, nanti kalau misalnya ada blok yang nggak lulus, atau skills lab yang nggak lulus, atau fit lab yang nggak lulus, itu kita langsung bisa ngambil di semester padat. Semester padat itu dilaksanainnya tiap semester ganjil aja, misalnya semester 1, semester 3, semester 5 tuh. Dan pada saat, kalau pengalaman aku pada saat proses pembelajaran di FK itu memang banyak banget suka dukanya, memang banyak banget perbedaannya dari SMA ke kuliah. Contohnya kalau misalnya kita kuliah itu memandang suatu kasus itu jauh lebih luas, terus kita juga ketemu dengan macam-macam orang, dengan macam-macam kepribadiannya. Terus memang enggak semuanya anak kedokteran itu individualis, tapi banyak yang mengatakan dari fakultas lain karena melihat ke anak FK, itu anak FK itu individualis banget. Mungkin ada beberapa orang yang memang terlihat individualis, mungkin mayoritas lah terlihat individualis, tapi tidak menutup kemungkinan kalau masih banyak anak-anak yang nggak individualis gitu. Di kedokteran itu bukan di kedokteran aja, mungkin di kuliah itu kayak kita masuk sendiri, kita berjuang sendiri, dan kita keluar sendiri. Banyak banget suka dukanya, entah itu mulai capek. Aku juga tiap kuliah kayak suka kepikiran kayak capek. Aku ngerasa kayak kuliah di kedokteran ini berat banget gitu. Tapi setiap aku kepikiran berat, akhirnya kayak aku berpikir untuk mundur atau untuk males kayak buat belajar, aku tuh selalu berpikiran kalau banyak banget orang di luar sana yang mau di posisi aku gitu lah, mau masuk kedokteran. Oh iya, by the way, teman aku yang satu angkatan sama aku yang ranking 1 paralel itu nggak dapet. Jadi SNMPTN Fakultas Kedokteran itu pendidikan dokter yang masuk cuman aku aja dalam satu angkatan, dan ada satu teman aku lagi dia masuk kedokteran hewan di UGM gitu. Jadi aku berpikir tiap aku capek rasanya, aku pengen nyerah gitu rasanya kuliah di kedokteran itu, aku selalu berpikir lagi kalau masih banyak orang-orang yang menginginkan posisi aku saat ini tapi mereka nggak dikasih kesempatan gitu. Jadi itu jadi motivasi buat diri aku sendiri buat, ayo Ran, lu bisa, lu harus semangat. Akhirnya terjalanlah sampai pada saat ini. Alhamdulillah, studi aku sudah beres dan sekarang aku lagi masuk skripsi. Aku juga udah seminar proposal, sidang proposal kemarin, dan aku sekarang lagi masuk ke penelitian tentang skripsi aku. Kalau ditarik ulur dari awal pertama kali masuk sampai saat ini, banyak suka dukanya yang aku rasa. Gimana capeknya kuliah di kedokteran, gimana stresnya kuliah di kedokteran, gimana begitu tahu UKT itu gimana, aku kayak langsung down, kayak oh my god, itu mahal banget gitu. Kayak worth it gak sih aku buat males-malesan sekarang, sedangkan orang tua aku susah-susah gitu loh kerja cari uang gitu. Akhirnya karena ada support juga dari teman-teman aku, kayak dia teman-teman sekitaran aku, teman-teman satu angkatan aku yang sahabat-sahabat aku di kampus, kayak kita itu saling nge-support gitu loh, buat kayak ayo semangat gitu, semangat. Terus kayak kita saling dukung, akhirnya kayak ngebuat membangun diri aku untuk semangat lagi kuliah di kedokteran.
Terus emang dokternya baik-baik banget, dokternya memberikan penjelasan memang baik gitu loh, mengerti. Terus untuk lingkungan di Solo itu masih baik lah, istilahnya masih friendly lah, yang masih belum terlalu pergaulannya belum terlalu bebas, dengan tata krama orang Jawa yang sangat welcome, yang sangat baik dengan orang. Jadi aku ngerasa juga aku nyaman di sini. Terus dengan biaya hidupnya murah di Solo tuh, murah banget biaya hidupnya. Kayak makan 5.000 aja masih bisa dapat nasi sama sayur gitu loh, murah banget gitu. Terus akhirnya itu yang ngebuat aku bertahan di kedokteran gitu loh. Untuk bertahan di kedokteran sampai saat ini, akhirnya aku mau beres studi aku gitu. Studi aku udah mulai masuk penelitian, skripsi aku udah di ujung penelitian, insya Allah aku beres di bulan April, dan aku emang benar-benar ngejar buat wisuda tahun ini gitu. Dan untuk selanjutnya nanti dari tahap pendidikan dokter itu akan masuk koas gitu. Nanti masuk koas itu masuk jauh lebih dalam lagi, kita langsung bersentuhan dengan pasien langsung, kita langsung masuk dengan kasus-kasus yang real, yang nyata, yang nggak cuman kita pelajarin lewat buku aja gitu. Pokoknya perjalanan buat masuk ke FK itu emang gak gampang adik-adik. Emang susah, emang dari pertama kita masuk aja udah susah, terus pada saat proses pembelajarannya jauh lebih susah, dan untuk keluar dari FK-nya sendiri itu susah. Jadi aku mau pesan buat adik-adik, pokoknya semangat untuk ngejar apapun impian kalian gitu loh. Entah kalian masuk di fakultas kedokteran universitas apapun yang bukan univ yang kalian inginkan, kalian harus syukuri itu, karena banyak banget orang-orang yang pengen berada di posisi kalian nantinya. Selalu bersyukur, dan yang terpenting adalah selalu minta doa dengan orang tua, karena ridhonya Allah itu memang ridhonya orang tua. Jadi kalau kita baik dengan orang tua, kita selalu minta doa dari orang tua, selalu minta restu dari orang tua, insya Allah Allah meridhokan jalan kita menuju kedokteran itu. Dan jangan lupa untuk sholat, jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk menghadap Tuhan lah, menghadap Allah, menghadap Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kepada Allah, kalau mohon dibuka jalan kita selebar-lebarnya gitu. Dan pada saat masuk kuliah, pada saat kita masuk ke dalam fakultas kedokteran, aku mau pesen banget, jangan banget sekali kita memandang rendah fakultas lain atau memandang orang-orang selain fakultas kedokteran rendah gitu loh. Karena pada dasarnya fakultas kedokteran juga kita itu butuh orang nanti pada saat kita masuk profesi. Maaf ya, ada bunyi pagar. Nanti pada saat kita masuk profesi, kita bakal butuh orang banget. Iya. Pokoknya kalau misalnya kita masuk kedokteran, jangan sombong, karena fakultas kedokteran juga nggak tinggi-tinggi banget ya. Kita memang dielu-elukan oleh orang banyak, tapi kita juga harus tahu kalau kita tuh selalu bersentuhan dengan masyarakat dan orang banyak. Selalu bersyukur apapun yang kalian dapatkan. Dan untuk adik-adik yang mungkin cita-citanya masuk fakultas kedokteran, tapi ternyata nanti suatu saat, pada saat kenyataannya kalian nggak masuk fakultas kedokteran, itu aku tahu itu berat banget buat kalian. Pasti kalian sedih, pasti kalian itu hilang semangat, kalian itu kehilangan apa yang kalian inginkan gitu. Tapi percayalah, Tuhan itu selalu punya jalannya buat kita sendiri. Mungkin dengan jalan yang Tuhan berikan, dengan Allah berikan itu, kehidupan kita, karir kita jauh lebih sukses daripada kita masuk di kedokteran. Kita
kita harus percaya kalau jalan Tuhan itu memang jauh lebih baik daripada yang kita rencanakan gitu. Pokoknya buat adik-adik pejuang SNM, pejuang SBM tahun ini selalu semangat untuk mengejar cita-cita kalian, untuk yang mau masuk ke kedokteran terus semangat, terus benar-benar bekali diri kalian dengan banyak ilmu. Dengan kalau misalnya kalian gak dapet di SNM, kalian bisa usaha lagi di SBM, kalian harus belajar lebih giat lagi untuk mengejar apapun cita-cita kalian. Cita-cita kalian jadi dokter, cita-cita kalian itu besar, dan apapun profesinya, apapun cita-cita kalian, apapun pekerjaannya, setiap pekerjaan itu pekerjaan mulia. Nggak ada pekerjaan yang jauh lebih mulia daripada satu pekerjaan yang lain. Semua pekerjaan baik, semua pekerjaan mulia, setiap pekerjaan itu ada resikonya sendiri masing-masing. Tuh, semangat ya adik-adik. Semoga kalian dipermudah jalannya, dibuka jalannya. Jangan lupa selalu minta doa, selalu doa kepada Tuhan. Semoga jalan kalian benar-benar dibuka. Semangat. Semoga adik-adik yang mau masuk UNS, semoga nanti suatu saat kita bisa ketemu di UNS. Mungkin pada saat kalian masuk aku udah koas, tapi siapa tahu nanti aku masuk ke kampus, kalian udah masuk dan kita bisa ketemu nantinya. Semangat terus adik-adik ya, jangan patah semangat. Aku selalu berdoa dari sini biar kalian disukseskan dan masuk fakultas kedokteran, terutama yang di UNS. Jangan lupa selalu berdoa ya. Terima kasih.